seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan, yes Lord, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Rohmu. Bersama Rohmu. Yes, bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorakkan. Haleluya. Dengan senang hati, Raja keagungan. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan tinggi namamu Tuhan. Yes Lord. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, soraklah. Yes God, haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dialah Raja keagungan.
Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah kami ragu Tuhan. Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Katakan hanya di dalam kuasa-Nya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu, dalam namanya yes, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yes God. Dalam nama Yesus ada pengharapan, dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Dan hidup kami Tuhan adalah hidup oleh karena percaya. Hidup kami Tuhan, hidup oleh karena apa yang Tuhan katakan tentang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, dan timbul dalam hati kami, semua Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak, yes, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena Kau menjaga kami Tuhan. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Karena Kau yang menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Yesus, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapannya. Katakan bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya disediakan bagi. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Kau sediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Bagimu Tuhan tak ada yang
Hidup kami Tuhan, hidup kami Tuhan hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh apa yang kata Tuhan di dalam hidup kami, bukan apa yang orang perkatakan tentang hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah hidup karena iman, bukan karena melihat Tuhan. Hidup kami Tuhan, Tuhan yang jamin semuanya. Jika Tuhan ada bersama kami, siapakah yang perlu kami takuti di bumi ini Tuhan? Apakah yang perlu kami khawatirkan di dalam hidup kami? Tidak ada Tuhan. Bahkan sehelai rambut kami yang terjatuh pun Tuhan tahu. Hati kami Tuhan, Tuhan juga tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan hidup di dalam iman kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan isi hati kami dengan firman-Mu, agar setiap kami semakin percaya kepada Tuhan, hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, kita berjumpa lagi hari ini di dalam pokok pembahasan firman Tuhan dengan tema tindakan iman yang terambil dalam kitab Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya membacakannya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamak jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Shalom, saya percaya saudara-saudari dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu pertama, kita telah belajar bagaimana kita hidup dengan iman. Hidup sebagai pengikut Kristus merupakan hidup yang dimulai dari iman, berjalan dalam iman, dan meraih masa depan dengan iman pula. Yang kedua, pada minggu yang lalu, kita juga belajar bagaimana dampak dari iman. Lewat iman kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah bersedia memberkati orang-orang yang beriman. Dan hari ini kita belajar tentang kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Serta langkah-langkah apa saja lewat iman kita kepada Tuhan kita mengalami mujizatnya. Waktu saya membaca kisah ini, muncul satu pertanyaan dalam pikiran saya. Apakah di zaman sekarang, apakah ada orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu bisa bertahan dan sembuh? Secara medis, ini mustahil terjadi. Kalau memang ada orang pendarahan, itu tidak sampai 6 bulan.
ia sudah meninggal atau meninggal orang itu. Logikanya, dia akan kehabisan darah. Otomatis dia butuh pasokan darah atau transfusi untuk mengganti darah yang keluar supaya dia bisa tetap hidup. Banyak contoh orang transfusi darah berkali-kali, nggak lama hidupnya. Lalu saya membayangkan di dalam masa itu, dengan teknologi medis yang pastinya belum secanggih seperti sekarang ini. Saya juga membayangkan pada masa itu, orang-orang yang hidup masih banyak orang yang percaya opo-opo, dongeng, hayalan, dan tahayul. Di samping dengan tahayul, disimpan dengan rapi dalam bentuk bungkusan dan ditaruh pada tempat yang sepertinya dapat menyembuhkan. Lalu saya membayangkan di masa itu, dengan teknologi medis yang pastinya belum secanggih seperti sekarang ini. Saya juga membayangkan pada masa itu, orang-orang yang hidup masih banyak yang percaya opo-opo, dongeng, hayalan, dan tayul, disimpan dengan rapi dalam bentuk bungkusan dan ditaruh pada tempat yang sepertinya dapat menyembuhkan. Artinya letak tempat naruh itu sangat berperan untuk bisa nantinya sembuh. Ada begitu banyak cerita-cerita tersebut. Hanya membayangkan betapa hebatnya kemampuan untuk bertahan selama 12 tahun lamanya, menjalani penderitaan seperti itu. Secara fisik, dia letih, dia capek, dia menderita. Secara keibuan, ada kemungkinan dia nggak bisa melahirkan. Secara seksual, ada kemungkinan kalau ibu ini tidak bisa menyentuh suaminya. Secara keuangan, apalagi dari cerita ini kita mengetahui bahwa ibu ini sudah habis-habisan. Secara rohani, dulu orang yang sakit seperti ibu ini, mereka nggak boleh masuk ke bait Allah. Najis katanya. Secara sosial, karena dianggap najis, maka dia juga nggak bisa bergaul layaknya orang normal lainnya. Selama 12 tahun, ternyata bukan hanya sakit penyakit yang menggerogoti fisiknya, akan tetapi orang-orang di sekitarnya pun menggerogoti batinnya, semangatnya. Luar biasa penderitaan ibu ini. Nah, apa saja kunci untuk mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, mujizat ialah tindakan Tuhan yang melampaui batas akal pemikiran manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang hidup dan tetap bekerja sampai sekarang. Bukan hanya firman Tuhan yang kita baca terjadi mujizat yang melampaui akal manusia, tapi mujizat yang luar biasa dan yang tidak masuk akal yang dialami oleh seorang yang bernama Daud, Musa, bahkan Yosua, dan tentu saudara-saudari yang pernah mengalami mujizat, yang sedang mengalami mujizat, dan yang ingin mengalami mujizat juga bisa mengalaminya saat ini. Kuasa Tuhan jauh melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah yang Ia buat bagi kita semua, sehingga memungkinkan kita takjub dan tercengang oleh karena perbuatannya melampaui batas akal manusia. Sudah tentu kalau Dia Tuhan yang masuk akal manusia, berarti Dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi karena Dia Tuhan yang melampaui akal berpikir manusia, maka dengan sendirinya Dia dapat melakukan apa saja, apa yang Dia mau. Terjadilah mujizat dalam diri wanita pendarahan 12 tahun ini. Itulah yang Tuhan buat mujizat bagi wanita 12 tahun pendarahan tersebut. Nah, apa kunci yang kedua untuk mengalami mujizat Tuhan? Yaitu masalah iman. Iman adalah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan.
ayat yang ke-25 dikatakan perempuan ini menderita pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Lalu ayat yang ke-26 telah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, sebetulnya dia sangat kecewa berat. Kemudian di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamak jubahnya. Ada banyak alasan untuk wanita ini agar dia lemah, dia patah semangat, dan tidak punya iman lagi. Tetapi ada satu hal yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, yaitu dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Tantangan dan masalah yang ia hadapi sangatlah besar. Tetapi satu hal yang tidak pernah hilang di dalam hidupnya, dari dalam dan dari luar, yaitu tantangan yang bertubi-tubi dari wanita tersebut, yaitu wanita pendarahan 12 tahun tetap bersemangat karena ia dibakar oleh semangat itu. Maka muncul iman yang ada pada wanita tersebut. Wanita ini beriman bila meraih mujizat. Ia beriman untuk sembuh. Wanita pendarahan ini tetap percaya. Wanita tersebut beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyembuhkan dalam hidupnya. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada hari ini, saya mengerti kalau Anda sedang menghadapi masalah dan tantangan yang sungguh amat berat. Mungkin itu berupa usaha Anda, rumah tangga Anda, kesehatan Anda, bahkan yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang saudara jalani. Tetapi ingat, selama Anda masih percaya kepada Yesus, Dia pasti akan menolong Anda apapun masalahnya, yang selalu ada jalan keluar di dalam namanya. Selama engkau tetap beriman kepada Yesus, maka ada mujizat yang melampaui batas akal manusia terjadi dalam kehidupan kita. Kapan mujizat tidak pernah terjadi lagi? Saat kita menyerah. Saya ulangi, karena ini merupakan hal yang sangat prinsip. Kapan mujizat tidak pernah terjadi dalam hidup saudara dengan saya? Saat kita menyerah. Tetapi selama saudara masih memiliki iman kepada Tuhan, iman itu yang akan mengantarkan mujizat. Asal kita tidak menyerah, alias menjadikan iman kita menjadi iman yang hidup hanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua yang saya lihat dalam firman ini, apa sih langkah-langkah iman untuk mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, yaitu dengar janji Tuhan dan firman-Nya. Alkitab mengatakan di dalam Markus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Pesona Tuhan Yesus telah banyak didengar oleh wanita pendarahan ini. Tentu Tuhan Yesus sebagai penyembuh salah satunya yang ia dengar. Ia itu yang memungkinkan ia menerobos kerumunan orang banyak. Ada satu desakan dalam dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan lewat dia akan terselesaikan semua permasalahan hidupnya. Artinya ia mendengar janji Tuhan dan berjalan dalam janji yang ia dengar, mujizat terjadi. Bagi saya, tidak ada janji firman Tuhan yang sedahsyat janji Yesus. Ia berjanji, ia hidup di dalam janjinya itu. Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Yang kedua, bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan, yaitu percaya
bahwa Allah sanggup untuk melaksanakan janjinya dan ia adalah Allah yang setia pada janjinya. Percaya dan pegang teguh. Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Dengan iman yang sangat luar biasa. Asal saja ku jamak jubahnya, aku pasti sembuh. Bukan jubahnya atau caranya, yaitu dengan menjamak jubahnya yang memberi kesembuhan. Tetapi iman kepada Yesus Kristus, itu yang menyembuhkannya. Alkitab berkata di dalam Nehemia pasal yang ke-9, ayat yang ke-32a, saya bacakan. Dikatakan begini, firman Tuhan mengatakan, sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Nehemia membangun tembok Yerusalem hanya dalam waktu 52 hari. Mendapatkan tangan yang datang dari berbagai penjuru. Ada dari Tobia, ada dari Sambalat, ada dari Geshem, orang Arab, dan musuh-musuh mereka yang lain. Nehemia tetap percaya Allah menepati janjinya dan sanggup melakukan janjinya. Kalau kita melihat mujizat hanya satu, yaitu percaya bahwa Allah sanggup menepati janjinya karena Dia adalah Allah yang setia. Saya ingin menegaskan sekali lagi, Allah adalah Allah yang dapat dipercaya. Dia adalah Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang setia kepada perjanjiannya. Apapun yang dijanjikan, Dia adalah Allah yang setia. Bayangkan untuk membangun tembok Yerusalem hanya 52 hari. Itu adalah hal yang mustahil, tapi mampu dikerjakan oleh orang yang bernama Nehemia bersama dengan rekan-rekannya. Yang ketiga yang saya lihat, untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, jangan terpengaruh oleh keadaan sekitar Anda. Jangan pernah menyerah kepada keadaan, sebab ada berkat bagi orang yang melakukan mengerjakan dengan setia. Ada berkat pertolongan, mujizat, kelepasan yang kita perlukan disediakan oleh Tuhan. Wanita pendarahan ini tidak menyerah kepada keadaan saat dia ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Kisah wanita ini, ia telah menghabiskan harta miliknya untuk berobat kemana-mana. Tetapi keadaannya bukanlah membaik, tetapi makin memburuk. Nah, perempuan ini mendengar Tuhan Yesus sedang melayani di daerah tempat di mana ia tinggal. Wanita ini berkata, asal saja ku jamak jubahnya, aku sembuh. Sebab ini Tuhan yang datang ke dunia dalam bentuk wujud manusia. Nah, untuk melewati banyak orang yang berdesak-desakan, tentu saja bukan perkara yang mudah bagi wanita ini. Apalagi dia sedang menderita pendarahan. Bagaimana komentar orang-orang melihat dia berdarah-darah jalan, berdesakan mendekati Yesus? Itu tidak mudah. Tetapi perempuan ini tidak menyerah kepada keadaannya. Dia berjuang untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, untuk menjamak jubah Tuhan Yesus. Nah, kalau hari-hari ini kita punya pergumulan, kesulitan, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, kita lelah dengan semua itu, ya, maunya kita menyerah. Tetapi Alkitab mengatakan berdoalah, jangan menyerah. Berjuang dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberkati perjuangan kita. Kalau perempuan ini tidak pernah berdesak-desakan dan menembus banyak orang yang sedang berada di sekeliling Tuhan Yesus, maka hari itu ia tidak pernah menerima apa-apa, termasuk mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Tuhan pasti akan memberkatimu. Yang keempat yang saya lihat dalam firman Tuhan ini, untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, ucapkan firman Tuhan yang berisi janjinya.
Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-28, firman Tuhan dengan jelas di sana dikatakan, sebab katanya, asal saja ku jamak jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Itu yang selalu ada dalam pikiran ibu yang sudah menderita selama 12 tahun sakit. Pengharapan tidak hidup begitu saja. Pengharapan akan tetap hidup apabila kita terus menghidupkannya dalam kehidupan kita lewat perkataan kita. Apa yang kita pikirkan tentang masa depan kita, apa yang kita percayai, imani tentang hidup kita, apa yang kita ucapkan mengenai kehidupan kita sekarang, bagi orang benar pasti terjadi. Beranikah untuk mengucapkan perkataan-perkataan iman yang menghidupkan pengharapan kita? Tuhan, aku percaya, tepat pada waktunya nanti, Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga saya. Tuhan akan menunjukkan pekerjaan yang terbaik untuk saya. Tuhan akan menghadirkan seorang pendamping yang setia dalam hidup saya. Ketika kita berbicara tentang pengharapan, iman itu mahal harganya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang ada di sekitar kita mungkin bisa mengerti, setuju, bahkan percaya tentang apa yang kita harapkan dan imani itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, keuangan kita, usaha kita, karir kita. Tugas kita adalah mari kita mulai mewujudkan apa yang kita harapkan dan imani itu dalam bentuk tindakan-tindakan yang nyata, yaitu mengucapkan firman Allah yang berisikan janjinya itu yang memungkinkan mengalami mujizat. Yang kelima, untuk bisa kita mengalami mujizat Tuhan adalah bertindak berdasarkan firman Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-29 yang saya bacakan tadi, seketika itu juga berhentilah penderahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Menyatakan dalam tindakan kita, ketika perempuan ini telah sampai pada batas kemampuannya, yaitu telah menghabiskan biaya untuk berobat, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus, karena telah mendengar semua yang telah Yesus lakukan. Asal ku jamak jubahnya, aku pasti sembuh. Perempuan itu tidak hanya berkata demikian, tetapi ia melangkah mendatangi Tuhan Yesus di antara kerumunan orang banyak dan menjamak jubahnya. Maka wanita ini mengalami kesembuhan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan yang dilakukan oleh wanita penderahan ini, ia melangkah. Tapi tindakan yang nyata dari wanita ini, ia tidak bisa dihalangi oleh orang banyak. Tekadnya hanya satu, yaitu asal saja ku jamak jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang namanya tindakan nyata. Belum sembuh, tapi imannya telah memastikan bahwa ia telah sembuh. Yang ketiga yang saya lihat dalam firman Tuhan ini, pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Mengapa kita yakin bahwa Tuhan pasti sanggup menepati janji? Mengapa kita yakin? Karena firman Tuhan yang ada di dalamnya mengandung janjinya. Itu yang menjadi dasar. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, saya membacakan kepada ibu bapak saudara-saudari dimanapun Anda berada hari ini. Dikatakan oleh Alkitab begini, Yosua pasalnya yang ke-21, ayatnya 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya
yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijadikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua terpenuhi. Firman Tuhan yang dituliskan di atas adalah salah satu bukti bahwa setiap janji Tuhan yang pernah Allah janjikan bagi bangsa Israel mengenai tanah Kanaan tergenapi seluruhnya. Jadi seluruh negeri diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Semua diberikan tepat seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa itu sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Di dalam bagian yang lain kitab Ibrani pasalnya yang ke-6, Allah bersumpah. Saya membacakan firman ini. Dikatakan oleh Alkitab begini. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apa yang dikatakan oleh firman ini di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17. Ini merupakan hal yang otentik terjadi. Bahwa Allah tidak main-main. Dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk mengikat janji yang diucapkan, bahwa janji itu adalah janji yang benar. Janji yang ada di dalamnya adalah janji yang memiliki kepastian, keputusan yang dibuat oleh Allah. Itu sebabnya bagi saya, mempercayai firman Allah menjadi segala-galanya di dalam hidup ini. Yang kedua yang saya lihat dalam firman ini, mengapa kita yakin bahwa Tuhan pasti setia kepada janji? Ayat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, dikatakan firman Tuhan begini. Sambil berkata, ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang telah segenap hati hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kufirmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Ibu, bapak, saudara-saudari, mengapa kita yakin bahwa pasti Tuhan itu adalah Tuhan yang setia pada janjinya? Karena Alkitab melaporkan, karena Alkitab menyampaikannya bagi hidup kita. Dan bukan hanya menyampaikan dalam kehidupan kita, tapi kita mengalami dalam hidup kita bahwa Allah kita adalah Allah yang pasti setia kepada perjanjiannya atau janjinya lewat firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13, Alkitab melaporkan pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu, bapak, saudari, mengapa kita yakin bahwa pasti setia, Tuhan itu pasti setia kepada janjinya? Saya ingin memberitahu hari ini, saya mengalami ada begitu banyak firman Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan saya. Mulai dari kematian anak saya, mulai dari pencobaan yang lain yang hampir tertimpa dengan pelakon dalam kehidupan anak perempuan saya. Mulai dari kecelakaan mobil dan berbagai hal yang saya tahu pasti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji dan setia di dalam janjinya.
Kesimpulan saya lewat firman Tuhan ini, mari kita hidup di dalam iman. Dengan janji Tuhan dalam firman-Nya, kita percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan janjinya. Dan Ia adalah Allah yang setia di dalam janjinya. Jangan terpengaruh oleh keadaan sekitar Anda. Ucapkan firman Tuhan yang berisi janjinya. Dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Tuhan pasti akan melakukannya. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Puji Tuhan, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita kepada kenalan atau kerabat Anda. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai ucapan syukur Anda kepada Tuhan melalui nomor rekening yang sekarang tertera di depan layar monitor Anda. Dan yang ketiga, pandemi COVID belum berakhir. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari kita semua untuk mencegahnya. Untuk itu, bagi Anda yang beribadah secara onsite di gedung gereja kita, baik yang ada di Batu Aji maupun yang ada di Sungai Panas, untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Bagi yang belum divaksin, segera memberikan diri untuk divaksin. Yang keempat, jam ibadah onsite kita di satelit Batu Aji digeser ke jam 9 pagi ini. Mari kita berdoa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Aku doakan Tuhan memberkati kehidupan iman mereka. Angkat mereka di tengah-tengah terpaan berbagai hal yang terjadi dalam hidup mereka. Aku doakan Tuhan memberkati iman mereka. Angkat kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka. Tolong kehidupan mereka. Jamaah yang sakit ya Tuhan. Usaha bisnis mereka akan berhasil karena dipimpin, dituntun, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini dimanapun jemaat berada. Aku doakan untuk rumah tangga mereka, rumah tangga yang terbaik. Kesehatan yang terbaik. Anak-anak, laki-laki dan perempuan yang terbaik. Para pemuda-pemudi yang terbaik. Masa depan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, apa saja selalu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden. Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan juga memberkati kehidupan kami hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami menaikkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.